Selamat siang, Lautsu Iriana, aku dan anak Jessica ya. Nanti sebentar lagi mereka akan nyanyi. Baik, Lautsu, minta izin ya untuk tugas berpenggerak ya kami diminta untuk mengidentifikasi ya aset-aset yang dimiliki sekolah dengan pendekatan berbasis aset ya. Saya akan sekilas menjelaskan ya program kami diberikan tugas ini ya. Saya share sebentar screen. Oke, sudah lihat ya Bapak Ibu ya. Jadi ini kami minta identifikasi secara kolaboratif. Karena saya minta bantuan ya Bu Iriana sebagai kepala sekolah ya bersama warga sekolah lainnya itu bagi rekan guru ya sama orang tua begitu juga murid ya untuk mengidentifikasi aset kekuatan sumber daya yang dimiliki sekolah kita. Jadi ada dua thinking ya, dua isi thinking di mana yang kita ketahui pertama defisit based thinking, yang kedua asset based thinking. Jadi intinya kalau kita pendekatan pemikiran kita berbasis kekurangan, jadi yang akan terlihat itu ada negatif dan pusat perhatian kita akan kepada apa yang mengganggu ya, apa kekurangan, apa yang tidak bekerja. Sedangkan pendekatan berbasis aset itu kebalikannya. Kita akan melihat sesuatu dari yang positif dan kita akan terinspirasi ya, melihat apa yang bekerja, apa yang menjadi kekuatan, potensi dan terus dengan pemikiran ini kita akan menjadikan suasana nyaman, menyenangkan, fokus pada masa depan, pikirkan tentang kesuksesan, ya kita memberdayakan aset-aset yang ada, ya sehingga itu berdaya guna. Dan juga kita bisa mandiri menyelesaikan tantangan yang akan kita hadapi, ya dengan modal kekuatan, kelebihan, dan potensi yang ada. Jadi pendekatan berbasis aset ini ya akan kita petakan melalui tujuh aset atau modal atau sumber daya sekolah, yaitu manusia, sosial, fisik, lingkungan, finansial, politik, dan agama dan budaya. Ya, dari tujuh aset ini akan saya coba petakan. Ya, jadi kita petakan bersama ya. Ya, ibu kepala sekolah dan guru juga Bu Suami sebagai wakil orang tua ya dan anak-anak sekalian ya. Ini akan saya mulai dari pertama yaitu modal manusia ya. Kalau yang saya petahkan ini saya sudah mencari data ya. Jadi ada 19% ya guru kita sudah berkualifikasi S2, 74 sudah S1, 24% guru itu sudah bersertifikasi ya, sudah guru profesional. Dan lebih kurang 90% itu guru usianya masih produktif gitu ya. Saya sendiri sebagai TGP Angkatan 7 dan ada guru matematika TGP Angkatan 5, jumlah murid kita cukup banyak ya, 885 itu juga modal kita ya, modal sekolah kita dengan karakteristik yang berbeda orang tua berbagai profesi. Jadi yang di samping ini adalah strategi pemanfaatannya, di mana ya kita saya sebagai wakakur saya bisa membantu mewujudkan sekolah yang berpihak pada murid dan mengembangkan keterampilan, mengembangkan bakat minat murid melalui ekstrakurikuler ya lewat guru yang berkualifikasi ini ya. Terus kita berkolaborasi juga dengan komite orang tua untuk mengadakan berbagai kegiatan. Nah, jadi ini yang saya petakan mungkin dari Bu Iriana sebagai Kapsek dan ibu-ibu dan anak-anak ada yang merasa mungkin modal manusia yang di sekolah kita yang belum saya masukkan. Silakan boleh tambahkan. Ada Lautsu Iriana. Baik, selamat sore
ibu-ibu yang hadir di sini beserta anak kita Jessica. Hari ini dibagikan satu cara berpikir menampilkan satu materi di mana bagaimana kita mengelola aset sekolah dari sisi yang positif, ya, mengembangkan sisi-sisi positif yang terbaik, ya. Kalau kita hanya selalu melihat yang tidak baik, hasilnya juga akan tidak baik, ya. Seperti itu yang saya pahami. Jadi Wakapur kita adalah salah satu CGP, ya, angkatan ke-7, dan kita sudah ada lulusan juga guru matematika yang lulus PGP angkatan 5. Jumlah siswa yang sekarang 885 dan tahun depan akan lebih banyak lagi 900 sekian. Ini semua adalah pengembangan sisi aset sekolah ke arah yang positif, di mana yang kami lihat di sini adalah sosial anak, begitu juga kerja sosial dari yang ada di sekolah, ya, dari semua sisi, yaitu dari orang tua, siswa, begitu juga dengan Bapak Ibu guru kita, juga PTK lain yang ada di sekolah ini menunjukkan satu sosial yang sangat positif juga, di mana bisa berinteraksi dengan baik, bekerja sama dengan baik demi pengembangan sekolah juga anak didik kita. Begitu juga hal-hal lain yang positif yang terus dikembangkan, di mana ekstrakurikuler kita sudah banyak pilihan, sehingga semua itu menjadi daya tarik, ya. Lalu kondisi sekolah yang sangat kondusif, yang baik untuk perkembangan anak, ya, dari sisi etika maupun karakter siswa kita yang sudah selalu diarahkan ke yang menjadi terbaik, karena adalah menjadi pribadi yang berdasarkan Pancasila, ya, profil Pancasila. Jadi yang dikembangkan di kurikulum Merdeka nantinya, ya, juga berarah ke sana. Dan ini adalah salah satu sisi positif dari sekolah kita yang mendapat kepercayaan dari masyarakat, di mana siswa kita selalu banyak, ya. Dan kemungkinan tahun depan, di mana kita sudah PPDB, kemungkinan siswa kita sudah lewat dari angka 900. Mungkin itu saja. Terima kasih Ms. Haswan, terima kasih yang lainnya. Terima kasih Mas Iriana, ya. Oke, mungkin saya mau ke Bu Suwarni, ya, sebagai wakil orang tua, ya. Ini saya petakan orang tua yang berbagai profesi, ya. Jadi strateginya mungkin kami akan minta orang tua, ya, yang dengan berbagai profesi untuk undang ke sekolah untuk sharing, ya, misalnya sebagai yang kerja di bagian sebagai manajer, seperti apa ya kerjaannya, begitu, ya. Mas Suwarni, Mas Suwarni bersedia, ya, kalau kita undang ke sekolah, ya. Mic-nya masalah, ya, Lase? Belum kedengaran suara Lase? Ya, suaranya kurang jelas sih, kurang stabil internetnya. Sudah kedengaran? Sudah kedengaran? Udah. Itu bersedia, ya, kami undang ke sekolah, ya. Sebagai salah satu aset kami juga, ya. Sharing profesi, gitu, ya, Lase. Kedengaran, Lase? Kedengaran, tapi bisa diulangi lagi. Lase bersedia, Kurang ya? jelas suaranya. Bersedia, ya, kami undang ke sekolah sebagai narasumber, gitu, ya, untuk menceritakan berbagai profesi, gitu, ya. Bersedia. Terima kasih, Lase. Ya. Dari anak-anak, Jessica, Michael, mungkin ada aset manusia yang lain yang kalian merasa belum masukkan di sini?
Michael, ada? Kayaknya udah. Sudah lengkap ya? Bisa? Sudah lengkap, Miss. Sudah sempurna. Oke, kita lanjut ke modal sosial ya. Kalau modal sosial itu yang saya katakan itu sekolah kita itu sudah kerjasama ya dengan beberapa instansi dan kita juga mendapat dukungan masyarakat dan lingkungan sekitar kita di mana kita bekerja sama ya dalam pemberian penyuluhan bersama sudah baru kemarin bersama IPAL ya, kita bekerja sama dalam pembelajaran IPA, menjalin kerjasama yang baik ya dengan lingkungan masyarakat sekitar sekolah kita. Ya, itu modal sosial sekolah kita ya. Oke, nanti saya lanjut dulu ya. Nanti Bu Iriana sama rekan Bu Ica sama wakil orang tua, kelas Suwarni sama anak-anak bisa tambahkan ya. Ketiga itu modal fisik ya, modal fisik sekolah yang bisa saya petakan itu kita memiliki hall tempat berkumpul ya yang besar, auditorium ya, ruang guru, tiap ruang kelas kita itu ber-AC, dilengkapi proyektor, IPA, komputer, perpus, UKS, OSIS, ya, musola, kantin, bahkan arena olahraga dan parkir. Jadi kita memanfaatkan semua ini untuk menciptakan suasana belajar yang kondusif, aman dan nyaman, ya, dan kegiatan-kegiatan pembelajaran lainnya. Begitu ya. Dari ibu-ibu ada yang mau menambahkan atau anak-anak? Modal fisik yang kita miliki sudah masuk semua atau belum? Ya Bu Irena. Pustakaan kita tahun ajaran ini juga baru direnovasi, di mana pustakaan yang ada sebelumnya masih kurang luas dan ini sudah dibuat dalam ruangan yang besar dan 2 lantai dan dengan desain yang sangat spesifik ya menurut saya, sehingga perpustakaan kita mendapat juara 1 perlombaan perpustakaan Batam ya. Jadi ini juga kebanggaan tersendiri untuk SMP Maestria Wira ya. Bagaimana dengan Jessica dan Michael yang sering ke perpustakaan? Bagaimana perasaannya? Mungkin bisa disampaikan. Terima kasih. Terima kasih Waktu. Ayo Jessica. Perpustakaannya nyaman sama bagus sih, Miss. Karena udah juga dilengkapi dengan AC, Miss. Dan juga buku-buku yang termasuk sudah lengkap, Miss, menurut saya. Baik, ya, itu modal fisik sekolah kita ya. Kita sudah tambahkan ya, sudah pernah kita meraih juara yang untuk perpus kita yang baru ya. Oke, nanti saya akan tambahkan. Saya lanjut ya, yang keempat modal lingkungan alam itu saya petakan itu sekolah kita berada di tengah kota ya, dalam area wihara dan tempat wisata nasional ya. Dan dalam kawasan wihara, dalam kawasan sekolah kita itu juga ada restoran, kafe bahkan ya. Fortunet Cafe, klinik, toko souvenir, dan gedung galeri. Jadi ini semua merupakan modal lingkungan kita ya. Kita bisa manfaatkan kemudahan akses, ya, wilayah yang religius, ya, dan juga kita bisa manfaatkan ya anak-anak pembelajaran bisa berinteraksi dengan turis, ya, dan bisa memudahkan semua warga sekolah ya. Untuk makan siang, sarapan, makan malam ya, dan berobat di klinik dan lain-lainnya. Ada lagi yang mungkin belum saya masukkan? Lengkap ya? Lengkap sudah semua sepertinya. Sudah semua ya, Bu Ija ya. Iya. Lanjut ya. Untuk modal yang finansial ya, saya katakan kita mendapatkan dana BOS. Kita juga ada dana dari yayasan, dana SIP dari pemerintahan, di mana dana ini kita gunakan untuk pembelajaran, aktivitas murid, ya, dan lain-lain sebagainya, terutama di sarana dan prasarana sekolah kita. Ya, itu merupakan aset finansial kita lah ya, aset sekolah kita. Mungkin ini lebih ke Bu Iriana ya. Bu Iriana ya, ada mungkin
modal finansial yang belum sempat saya petakan di yang Ibu tahu di sekolah kita. Sudah semua ya, maksud Bu Irene? Ya, baik. Mas, kurang jelas karena putus-putus ya. Putus-putus. Baik. Tempat saya barangkali di tulis tidak ada ya. Untuk yang sudah disampaikan di modal finansial sudah lengkap, di mana sebenarnya masih ada satu dana lagi. Ada dana komite, juga ada dana kas sekolah, di mana kas sekolah itu berasal dari hasil kerja dari ya, di mana pengelolaan kas itu kan juga dari usaha Bapak Ibu guru dikembalikan ke Bapak. Itu ada karena kita mengadakan bazar ya, keuntungan dari bazar pun mengadakan tuh kegiatan event apa sehingga bisa menghasilkan kas sekolah. Untuk kas sekolah ini dan juga untuk guru-guru di mana untuk membeli seragam ya. Kemarin kita ya kelas ini juga diberikan dari anak untuk anak, di mana kelas ini juga dipakai untuk kegiatan-kegiatan di mana butuh dia untuk kegiatan yang diadakan. Ya, jadi ada satu tes sendiri ya yang usahanya dari warga sekolah untuk warga. Gitu. Lalu ada dana komite ya, dan ini juga dana komite yang diperuntukkan juga untuk pembelajaran aktivitas murid yang butuh dukungan tentunya yang bisa disupport dengan dana BOS dan hal-hal kegiatan yang tidak bisa disupport itu menggunakan dana komite dan sesuai aturannya. Mungkin begitu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih. Nanti saya tambahkan ya, rupanya masih banyak yang modal finansial di sekolah kita. Oke, baik. Saya lanjut ke modal 6 politik. Ya, modal politik ini maksudnya ya letak sekolah kita yang berdekatan dengan instansi pemerintahan, pelayanan publik, ya, sehingga kita bisa menjalin kerjasama yang baik, ya, dengan instansi pemerintahan, ya. Dan di sini saya petakan seperti ini, ya, memang kita dekat ya dengan kantor-kantor pemerintahan di Batang Center, ya. Nah, jadi kita mudah akses dan bekerja sama dalam penyelenggaraan perayaan ataupun kegiatan penyuluhan, ya, seperti narkoba, anti narkoba, tatib, lalu lintas, imunisasi dan juga pemeriksaan kesehatan dari puskesmas, ya, begitu ya. Mungkin dari Pak Suswarni atau Bu Ica atau anak-anak ada yang merasa perlu ditambahkan? Lengkap ya. Lengkap, saya lanjut ke modal terakhir ya. Modal terakhir merupakan kita sebut sebagai modal agama dan budaya. Nah, ya bisa kita dan kita tahu bersama ya, kita berada di area wihara yang besar dan juga punya masyarakat yang religius ya, dan kita bekerja sama dengan INLA, bekerja sama juga penyelenggaraan taekwondo ya, dan hampir kenapa saya masukkan ini juga, saya merasa ini juga salah satu modal budaya ya Tionghoa ini ya. Jadi strategi pemanfaatannya kita manfaatkan dengan wihara yang besar, kita mendukung penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang bersifat religius. Ya, banyak tokoh agama kita bisa undang untuk perayaan, kegiatan perayaan keagamaan. Kita bisa mengembangkan seni tari ya lewat kegiatan inilah, seni bela diri ya, juga pembelajaran bahasa Mandarin dan budaya Tionghoa seperti itu. Mungkin dari Nico atau Jessica ada yang merasa modal sekolah kita punya modal agama atau budaya yang belum disatukan? Ada?
Bu Ica atau Bu Suwarni atau Bu Iriana, silakan. Saya sedikit menambahkan untuk masalah agama dan budaya ini, ya, di mana sebenarnya sebelum pandemi, ya, setiap tahunnya itu ada festival Inla, di mana festival Inla ini adalah kegiatan senam yang sudah go to school, ya, di mana yang mengikuti senam Inla ini sudah ratusan sekolah dari yang negeri sampai yang swasta, ya, dan setiap 2 tahun kan diadakan festival Inla Kota Batam juga, dan setiap tahunnya itu ada festival Inla Sekepri dan sekitarnya gitu. Jadi untuk kegiatan Inla ini sudah juga menjadi modal agama dan budaya kita yang cukup kuat, sehingga ini juga mendatangkan kepercayaan dari banyak pihak, ya, di mana didukung oleh semua pihak yang gabung di dalam. Mungkin itu saja. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Mas Diana. Ya, tentu saya ingin perjelas lagi ya, sudah saya masukkan tentang kerjasama dengan INLA ya. Oke, festival ya yang diadakan. Oke, saya rasa sudah kita petakan bersama ya 7 aspek utama ya. Ini merupakan 7 aspek utama yang kami pelajari di pendidikan guru penggerak ya. Dan kita memberdayakan ya, modal yang kita punya ya untuk mengembangkan sekolah kita. Nah, saya pikir selain 7 modal utama ini, mungkin dari ibu-ibu dan anak-anak sekalian mungkin tidak perlu berpatokan harus modal ini modal apa, tapi coba ibu-ibu, anak-anak pikirkan ya apa kekuatan sekolah kita atau apa kelebihan sekolah kita ya yang belum saya masukkan di sini ya bisa disampaikan ya, ada nggak kira-kira mungkin misalnya bahasa sekolah kita mempunyai kekuatan atau kelebihan ini loh ya. Yang belum sempat saya petakan di sini, boleh ya, silakan disampaikan. Ada Bu Ita? Mungkin di sekolah kita mau banyak juga peserta didik yang ini kali ya Miss ya, yang aktif gitu di bagian INLA atau yang ikut contohnya apa namanya lomba-lomba Mandarin gitu mungkin ya Miss ya, kurang ya menurut saya. Oke, terima kasih banyak Bu Ita. Benar ya. Jadi anak-anak kita yang aktif ya dan pembelajaran juga aktif ya dan juga aktif mengikuti berbagai lomba ya. Baik, baik. Ada dari Rasul Suami ada? Oh ya, Bu Iriana. Ya, sedikit tambahan dari apa yang Bu Ita sampaikan. Sebenarnya guru-guru kita juga mengikuti pelatihan bahasa Mandarin, ya. Jadi lingkungan kita itu mendukung ya untuk Bapak Ibu guru kita yang belum bisa berbahasa Mandarin, mereka juga diberikan kesempatan untuk mengikuti pelatihan di mana narasumbernya pelatihnya itu langsung dari daratan Tiongkok gitu ya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Rasul Suami ada? Kita sering mengadakan bazar umum. Bazar. Sekolah kita ya. Vihara. Bazar ya. Jessica ada? Ya. Dan juga menurut sekolah-sekolah lain pun sekolah kita merupakan siswa-siswa yang sopan juga, Miss. Memiliki kesopanan begitu. Yang diajarkan oleh guru-gurunya. Oke, terima kasih Jessica. Ya, ini muji diri sendiri nih. Anak-anak kita sopan-sopan ya dan sangat beretika ya. Oke, terima kasih Jessica. Michael ada? Tidak ada, Miss. Belum ada ya. Kalau ada nanti sampaikan tulis lagi ya biar Miss masukkan ya.
Oke, terima kasih waktunya Bu Iriana, ya, Bu Ica, Bu Suwarni, dan Jessica Michael ya. Oke, terima kasih. Jadi saya akan buatkan rangkumannya dan saya upload ya. Jadi nanti ibu-ibu, anak-anak bisa menonton kembali ya jika berkenan ya. Oke, terima kasih waktunya. Selamat siang, selamat sore ya. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan lain. Oke, terima kasih. Sudah boleh live ya? Izin live ya. Terima kasih, Nana.